Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sebuah materi kami yang berjudul Menguatkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sosial. Untuk lebih jelasnya, simaklah video berikut ini. Menguatkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini kami mengambil 3 bagian, yaitu A. Multikultural, keragaman bangsa Indonesia. B. Moderasi dalam keragaman Indonesia. C. Peran penyuluh agama. Bagian A. Multikultural, keragaman bangsa Indonesia. Indonesia dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, bahasa yang dimilikinya menunjukkan sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. Multikulturalisme secara kebahasaan dapat dipahami dengan paham banyak kebudayaan. Kebudayaan dalam pengertian sebagai ideologi dan sekaligus sebagai alat menuju derajat kemanusiaan tertinggi. Secara istilah, dikenal multikulturalisme deskriptif dan multikulturalisme normatif. Multikulturalisme deskriptif adalah kenyataan sosial yang mencerminkan adanya kemajemukan atau pluralistik. Sedangkan multikulturalisme normatif berkaitan dengan dasar-dasar moral, yaitu adanya ikatan moral dari para warga dalam lingkup negara atau bangsa untuk melakukan sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama. Multikulturalisme memiliki relevansi dengan ajaran Islam, antara lain dalam toleransi, perdamaian, dan keadilan. Indonesia sebagai negara multikultural dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia dan memiliki keragaman etnik, budaya, bahasa, dan agama juga menjadi masalah untuk terwujudnya keharmonisan dan kenyamanan beragama. Moderasi dalam keragaman Indonesia. Dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah. Dalam menyikapi sebuah perbedaan agama ataupun mazhab, Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis. Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Moderasi harus dipahami ditumbuh kembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya, mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Dalam pemahaman ini, berangkat dari sebuah keyakinan bahwa pada dasarnya semua agama membawa ajaran keselamatan. Perbedaan dari satu agama yang dibawa seorang nabi dari generasi ke generasi hanyalah syariat saja. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan, dengan memiliki sikap tenggang rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain. C. Peran penyuluh agama. Penyuluh agama merupakan salah satu jabatan fungsional di Kementerian Agama Republik Indonesia. Penyuluh agama adalah ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan agama maupun pesan-pesan program pemerintah. Para penyuluh agama dalam masyarakat sangat penting karena sebagian masyarakat masih memandang pentingnya sosok ideal sebagai figur atau patron dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyuluh agama memiliki potensi untuk didudukan sebagai figur atau tokoh agama di masyarakat. Menurut teori strukturisasi, ekstensi penyuluh agama dapat dilihat sebagai agen yang dapat membentuk struktur dalam masyarakat. Aktivitas para penyuluh agama melalui praktik atau tindakan yang berulang-ulang akan menjadi contoh atau sebagai aktor
Penyuluh agama sebagian agen akan mengembangkan kebiasaan sehari-hari yang tak hanya memberikan perasaan aman kepada aktor, tetapi juga memungkinkan mereka menghadapi kehidupan sosial mereka secara efisien. Menurut Fahrudin, dan upaya mewujudkan komunitas hidup berbangsa dan beragama, maka membentuk moderasi beragama, yaitu sikap beragama yang sedang di tengah-tengah dan tidak berlebihan, tidak mengklaim diri atau kelompoknya yang paling benar, tidak menggunakan legitimasi teologis yang ekstrim, tidak menggunakan perasaan apalagi kekerasan, dan netral dan tidak berafiliasi dengan kepentingan politik atau kekuatan tertentu. Sikap moderasi tersebut perlu disosialisasikan, dididikkan, dituntut tentang pengembangan diri suri dan penyuluh agama. Para penyuluh dapat memposisikan diri ikut ambil bagian moderasi beragama yang menghadirkan kedamaian beragama pada setiap kegiatan penyuluhnya. Bangunan masyarakat yang toleran damai perlu optimal. Oleh karena penyuluh agama melalui kegiatan atau tahap melakukan perencanaan kegiatan, merorganisir kegiatan, melakukan monitoring untuk evaluasi program moderasi agama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.